Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Masih semangat? Masih. Oke, untuk sebelum memulai pembelajaran mata pelajaran ekonomi kita pada hari ini, satu orang pimpin doa, disilakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak. Ada yang tidak hadir hari ini, ketua kelas bisa menyebutkan nama-nama yang tidak hadir. Yang tidak hadir siapa? Ardianto. Siapa lagi? Tahrun Sulaiman. Ya. Irman. Abdul Rizal Yahya. Oke, Abdul Rizal Yahya. Abdul Basir Abdul Ardiman Bilal. Oke. Nurul Ibda. Ismania Azhar. Ismania Azhar. Iknan Bahri. Ya, iknannya ada ya. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Belajar ekonomi Bisa. Oke, jadi untuk pembelajaran kita hari ini seperti yang ada jadi hari ini kita akan mempelajari untuk kompetisi dasar kita, yaitu menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi, ya. Menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Oke. Nah, di sini ada beberapa indikator yang akan kita bahas. Jadi ada berapakah? Basir, ada berapa? Ada 8. Oke, ada 8 indikator yang akan kita bahas, ya. Akan kita bahas. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada materi ini, yaitu kita akan mempelajari ada 8. Tujuannya adalah untuk kita bagaimana memahami tentang pengertian pajak. Yang kedua, kita akan menjelaskan fungsi, manfaat, dan tarif pajak. Yang keempat, kita akan menjelaskan asas pemungutan pajak. Yang kelima, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pajak. Yang keenam, kita akan mempelajari tentang bagaimana sih sistem pemungutan pajak. Nah, yang ketujuh, kita juga akan mempelajari tentang objek-objek pajak. Jadi ini ada 8, dan yang terakhir kita akan menganalisis data-data informasi yang diperoleh dan membuat kesimpulan. Jadi membuat kesimpulan tentang perpajakan. Nah, jadi ini ada 8 tujuan pembelajaran kita untuk kompetisi dasar materi tentang apa? Perpajakan. Nah, perpajakan. Baik. Sebelum kita belajar tentang perpajakan, Pak akan sedikit memberikan cerita tentang apa sih mengenai pajak. Pajak. Cerita ini dalam bentuk dongeng. Dalam bentuk apa? Dongeng. Baik. Tapi saya minta ada 5 orang yang memainkan peran ini, ya, peran ini. Baik. Untuk yang pertama saya beri Basir, bisa berdiri. Oke. Kemudian
Paradita bisa berdiri. Mantap. Ini Pak bisa berdiri. Sarifudin bisa berdiri. Dan terakhir Zulia bisa berdiri. Mainnya adalah nanti siapa-siapa yang suka sama mereka berlima ini bangun dan berdiri dekat mereka. Berdiri dekat mereka. Ceritanya adalah, jadi pada suatu hari seorang raja di negeri yang sangat makmur. Kenapa makmur? Karena masyarakatnya banyak membayar pajak. Banyak masyarakat membayar pajak. Dan raja itu bernama Sultan Sarifudin. Silakan, ada temannya yang dengan Sarifudin, silakan bangun. Bangun satu orang untuk dekat dengan Sarifudin. Nah, Sarifudin ini, raja ini memiliki seorang ratu yang cantik. Ratu itu bernama Fatmawati. Silakan, ada yang bersama Fatmawati? Dari pernikahan Raja Sarifudin sama Ratu Fatmawati, maka lahirlah seorang anak bernama Purna. Dan pada suatu hari Panglima perang bernama Basir. Silakan, ada yang bangun bersama Basir? Bangun dulu Basir. Kelompoknya Basir. Ya. Ternyata didampingi oleh seorang prajurit bernama Wahdu. Dan ternyata si raja tadi memerintahkan Basir untuk menagih pajak kepada rakyatnya. Rakyat. Dan tanpa sepengetahuannya raja, ternyata Basir memiliki seorang istri yang cantik jelita bernama Nur Fadilah. Silakan bangun. Tanpa sepengetahuannya ratu, ternyata raja juga memiliki selir yang bernama Zulia. Silakan. Singkat cerita, negara itu, raja itu makmur karena masyarakatnya membayar pajak. Oke, baik, ini saja cerita dari Pak sebagai pengantar. Siapa yang tahu dari cerita ini kira-kira apa manfaat pajak bagi negara atau kerajaan itu? Manfaat pajak dari kerajaan itu bisa membuat semua rakyat itu makmur dan hidup bersejahtera sama rakyat maupun raja dalam kerajaan tersebut. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Kita kembali ke tempat masing-masing. Kalian bisa duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Disilakan. Lebih memperjelas materi kita ini, kalian Pak bagikan dalam bentuk kelompok masing-masing. Nah, kelompok pertama
Bisa perhatikan di depan. Menjelaskan pengertian pajak, fungsi, manfaat, dan tarif pajak. Ya, itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua, menjelaskan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Kelompok tiga, menjelaskan asas-asas pemungutan pajak. Kelompok keempat, menjelaskan jenis-jenis pajak. Dan kelompok lima, menjelaskan objek dan cara pengenaan pajak. Silakan kalian berdiskusi dulu dengan teman-teman kelompoknya menyangkut materi ini. Literasi tulisnya dulu sedikit di buku catatan atau buku kelompoknya masing-masing. Silakan Pak beri waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi dulu. Silakan berdiskusi. Silakan diskusi. Mana kelompok satu? Ya, silakan. Itu kelompok diskusi dulu. Buka halaman berapa itu? Sini. Kelompok 2 itu menjelaskan perbedaan pajak dengan pungutan resmi. Mana? Ya, nanti di kelompok 3 ya, menjelaskan asas-asas pemungutan pajak. Ada buku? Ada buku? Sama-sama. Menjelaskan jenis-jenis pajak. Nah, nanti ditulis ya, di situ. Jenis pajak dituliskan sebutnya aja. Kelompok 5, menjelaskan objek dan cara pengenaan pajak. Dibuka dulu. Cari dasar pengenaan pajak. Objek, fungsi, dasar pengenaan pajak. Di sini. Jadi disebutkan ini nanti ya, dijelaskan. Jadi perhatikan baik-baik dari hasil diskusi nanti. Tolong presentasi secara baik, ya, secara baik. Dipresentasi semua. Nanti ketika ada pertanyaan, tolong kelompok yang lain juga untuk menyampaikan pertanyaan, dan kelompok yang satu untuk menjawab. Untuk hari ini kita coba pada 2 kelompok, yaitu menjelaskan pengertian pajak, kemudian juga kelompok yang menjelaskan fungsi dan manfaat dari pajak. Oke. Apa sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke. Kita coba menjelaskan pengertian pajak, menjelaskan fungsi dan manfaat dari pajak. Silakan kelompok. Kelompok 1. Silakan. Pengertian pajak. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pengertian dari 2 ahli, Profesor Dr. Rahmat Sumitri dan S.I. Djajadiningrat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun
pengertian pajak. Ya, coba dijelaskan juga fungsi, manfaat dan tarif pajak. Silakan dibaca. Dibacakan. Menjelaskan fungsi, manfaat, dan tarif pajak. 1. Fungsi pajak. A. Fungsi budgetai. Fungsi budgetai pajak maksudnya pajak merupakan salah satu sumber pemerintahan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. B. Fungsi regularen. Fungsi regularen pajak maksudnya pajak digunakan sebagai alat ukur mengatur melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan bidang sosial. Contoh penerapan fungsi regularen adalah sebagai berikut. 1. Pajak dikenakan untuk barang-barang mewah dengan maksud untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 2. Pengenaan 0% untuk tarif pajak ekspor. Dengan pengenaan tarif pajak 0% diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk-produk dalam negeri ke luar negeri. 2. Manfaat pajak. A. Pajak merupakan sumber utama pemerintah negara. B. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. C. Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Oke, terima kasih. 2. Silakan menjelaskan perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya. Silakan. Merupakan iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Selain pajak masih terdapat beberapa pungutan lain yang digunakan kepada masyarakat. A. Retribusi. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian suatu jasa atau fasilitas yang direncanakan diberikan pemerintah secara langsung dan nyata. Contohnya retribusi jalan tol, retribusi listrik, dan retribusi pasar. B. Bea masuk dan bea keluar. Nah, bea masuk adalah pungutan atas barang-barang yang masuk ke daerah pabean berdasarkan harga atau nilai barang itu ataupun berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Sedangkan bea keluar adalah pungutan atas barang-barang yang keluar dari daerah pabean berdasarkan harga atau nilai barang itu ataupun berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. C. Bea materai. Bea materai adalah penguatan yang dikenakan pada dokumen yang menggunakan materai. D. Cukai. Cukai adalah penguatan yang dikenakan untuk barang-barang tertentu. Contohnya tembakau, alkohol, gula, dan lain-lain. E. Luran. Luran adalah penguatan yang dikenakan atas pemakaian suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung kepada suatu kelompok atau golongan pembayar. Terima kasih. Kira-kira dari kelompok 1 mereka menjelaskan tentang apa? Coba kelompok ini menjelaskan tentang pengertian pajak. Nah, selain pengertian pajak, kelompok 1 tadi, kelompok yang ini, mereka tadi menjelaskan tentang apa? Selain pengertian pajak, Menjelaskan fungsi kelompok ini dulu. Tentang apa tadi? Oke, menjelaskan tentang fungsi pajak. Yang berikut untuk kelompok ini, kelompok di sana tadi mereka menjelaskan tentang apa? menjelaskan pajak dengan lainnya. Dari penjelasan ini yang dijelaskan oleh dua kelompok tadi, bahwa pajak itu sangat penting. Ya, pajak itu sangat penting. Nah, produk diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2, adakah yang ingin bertanya ataukah ingin melengkapi kembali? Disilakan. Silakan. Ada
Ketiga kelompok silakan bertanya. Ya, ditanyakan aja. Ya, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kedua, di sini saya ingin bertanya, apa perbedaan pajak dan penguatan resmi lainnya? Ya, terima kasih, kita beri aplaus dulu. Yang ini bertanya di dua kelompok ini bisa jawab saling silang, tidak mengapa. Bebas bertanya, apa perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya? Disilakan. Nah, tadi saya sudah menjelaskan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Dan saudara saya bertanya, perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Nah, perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi lainnya yaitu pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa. Nah, pajak ini dia iuran wajib dan dia kepada negara yang bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Selain pajak, saya akan menjelaskan pungutan resmi lainnya. Nah, pungutan resmi A. Retribusi. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian suatu jasa atau fasilitas yang direncanakan berikan pemerintah secara langsung dan nyata. Contohnya, retribusi jalan tol, retribusi listrik, dan retribusi pasar. B. Bea masuk dan bea keluar. Nah, bea masuk adalah pungutan atas barang-barang yang masuk ke daerah pabean berdasarkan harga atau nilai barang itu ataupun berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Sedangkan bea keluar adalah pungutan atas barang-barang yang keluar dari daerah pabean berdasarkan harga atau nilai barang itu ataupun berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. C. Bea materai. Bea materai adalah pungutan yang dikenakan pada dokumen yang menggunakan materai. D. Cukai. Cukai adalah pungutan yang dikenakan untuk barang-barang tertentu, contohnya tembakau, alkohol, gula, dan lain-lain. E. Luran. Luran adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung kepada suatu kelompok atau golongan pembayar. Terima kasih. Tepuk tangan dulu kita semuanya. Oke, baik. Pak melihat mungkin Ikna, kalian yang lain mungkin agak kelelahan dengan diskusi ini. Kita berolahraga dulu untuk melatih menenangkan emosional kita. Ya. Silakan boleh tangannya di depan semua. Karena kita agak kelelahan selama berdiskusi. Nah, ini sebelum